Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya lebaran di Melu, kampung Melu. Jadi ini adalah kampung kepulauan. Nah, seperti apa melakukan Idul Fitri, tradisinya, kebiasaan-kebiasaannya seperti itu. Nah, ikuti video saya untuk melihat bagaimana keseruan sholat Id di kampung Melu, Kepulauan Raja Ampat. Simbol ya tuh. Bawa HP tak? HP. Nah teman-teman, pagi-pagi kita sudah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Pas di jalan saya menemukan ada kain putih yang dibentangkan seperti ini. Jadi dibentangkan dari, katanya ini adalah rumah dari Pak Desanya ke masjid. Tadi sempat saya bertanya kepada warga yang ada di sini apa fungsi dari kain putih yang dibentangkan seperti ini, dan ini katanya kain putih ini akan dilalui nanti orang yang akan membacakan khutbah. Jadi nanti akan disambut oleh orang yang ada dalam masjid untuk mengambil atau menyambut yang akan khutbah, dan dia akan berjalan di atas kain putih ini. صدق وعده ونشر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. Nah teman-teman, ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menjemput yang akan khutbah nanti di masjid ini. Jadi mereka berjalan di atas kain putih untuk menjemput yang akan membacakan khutbah. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa dia dijemput di rumahnya, katanya itu adalah rumahnya Pak Desa. Nah, ada tenda-tenda yang ada di sana dihiasi. Nah, disitulah tempatnya orang yang menunggu untuk akan membacakan khutbah yang akan dijemput oleh petugas yang sudah ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitaran sini, teman-teman. Nah, ini adalah proses penjemputannya. Ada prosesnya seperti ini. Di sini yang akan khutbah sudah dijemput, dan yang akan membacakan khutbah ini sudah bersiap-siap keluar dari rumah karena sudah ada yang datang menjemput dari masjid. Jadi khotibnya sudah bersiap-siap untuk segera ke masjid. Nah, yang memakai jubah putih itu adalah khotibnya yang akan membacakan khutbah nanti di masjid, teman-teman. Jadi mereka sudah bersiap-siap untuk segera ke masjid. Jadi ini motifnya sudah mulai berjalan menuju ke masjid, dan berjalannya di atas kain putih yang sudah disiapkan tadi, teman-teman.
Gesan, kamu kemana? Sini. Itu anak kambing, Gesan. Anak kambing. Gesan, anak kambing. Meskipun di sini jarang ada rumput, tetapi ini banyak sekali para yang pelihara kambing. No, kotor. No. Itu kambing, Gesan. Itu anak kambing. Coba. Kasih makan kambing, coba. Kambing, panggil dulu kambing, coba panggil kambing, nak panggil kambing. Kambing. Habis. Masih mau kah? Iya. Di sini makanan sudah siap, tinggal tunggu orang-orang yang datang dari masjid selesai sholat Id. Yeay, orang sudah salam. Orang sudah datang. Pak Ustadz sudah datang. Iya. Assalamualaikum. Salim sama apa ya? Oh, kita. Guys, kita akan ke rumahnya warga untuk naik di rumah-rumah saya. Mari ke dine. Tuh Ben, ada ikan sesum ya. Tuh ikannya banyak banget guys. Tuh, kalian lihat nggak ikannya? Deret gitu. Oh my god, banyak banget. Oh my god, ikannya banyak banget guys. Ini di perumahan warga ya. Nah, tuh ikannya berderet-deret guys. Dia masuk di perumahan warga ini. Nah, ini kan perumahan warga teman-teman. Nah, ikan itu di bawah-bawahnya. Nah teman-teman, itu ada Speed yang lagi membawa rombongan. Katanya ini adalah rombongan orang yang mengantar khotib yang pergi bersilaturahmi ke pulau sebelah. Nah ini sudah diantarkan ke Pulau Welu ini karena di sini nanti akan diadakan yang namanya tikam dabus teman-teman. Jadi mereka diiringi dengan kayak nyanyian-nyanyian seperti kasidah seperti itu. Jadi ini sudah kedengaran sangat ramai dari kejauhan orang-orang di sini. Jadi nanti ada acara di sini. Paling seru Dia sampai di mana? Di sana. Aduh.
Ini kita mau mendekat, jadi kita mau mendekat di tempat berlabuhnya speed yang tadi. Di sini sudah mulai ramai teman-teman. Di sini sudah banyak orang yang berkumpul menantikan khotib yang akan segera kembali ke atau diantarkan ke rumah yang khotib tempati tadi sebelum khutbah. Jadi di sini mereka sambil menyanyi sampai ke rumah khotib tersebut. Jadi di kampung ini nanti akan berkumpul semua khotib-khotib dan akan melakukan tikam dabus teman-teman. Jadi ini adalah tradisi pada saat selesai Idul Fitri di kampung ini. Jadi ini yang menggunakan jubah putih yang dipakaikan payung ada hiasannya teman-teman. Nah ini dia khotibnya yang diantarkan ke tempat yang ada tendanya tadi, yang dibentangkan kain putih yang ada di video sebelumnya. Nah ini dia khotibnya yang akan diantar karena dia dari pulau sebelah bersilaturahmi. Nah dia diantarkan lagi ke tempatnya supaya nanti akan berkumpul semua khotib-khotib di sini dan melakukan tradisi yang namanya tikam dabus teman-teman. Ini khotibnya sudah sampai dan di sini dia akan beristirahat sambil menunggu khotib-khotib yang lain atau orang-orang yang sudah ditentukan oleh masyarakat setempat untuk nanti melakukan yang namanya tikam dabus teman-teman. Nah di sini dia akan stay menunggu semuanya berkumpul. Oh Gesan, kok sudah jadi kayak anak pulau Kak? Jadi acaranya nanti sore, nah makanya kita kembali lagi ke rumah yang kita tempati teman-teman karena acaranya sore, tikam dabusnya nanti sore teman-teman. Jadi kita tunggu sampai sore. Jadi kita pulang dulu di rumah. Setelah sore, nah ini kita sudah berjalan menuju ke tempat akan dilakukan tikam dabus teman-teman. Di sini orang sudah semuanya berkumpul. Dan di sini sudah sangat ramai karena banyak orang yang datang dan penduduk setempat juga sudah mulai berkumpul di sini teman-teman. Bisa kita lihat betapa ramainya orang-orang berkumpul di tempat ini untuk melihat acara tikam dabus akan dimulai teman-teman. Nah di sini orang-orang sudah
mulai berjalan karena acara tikam gabusnya sudah mulai. Nah, ini kita bisa saksikan orang-orang sudah melakukan tikamnya. Jadi ini yang dimaksud dengan tikam gabus, teman-teman. Jadi ini yang mereka pegang adalah besi yang sangat tajam, yang katanya bisanya sudah dikasih keluar. Jadi meskipun ditancapkan ke badan sekuat tenaga pun ini besinya tidak akan tembus, teman-teman. Meskipun ada nanti orang-orang yang akan berdarah di dadanya, tetapi itu katanya tidak sakit, teman-teman. Sangat banyak orang yang mengantarkan proses tradisi tikam dabus ini. Nah, tadi juga ada di depannya itu ada khotib-khotib yang sedang berjalan menyaksikan acara tikam dabus sambil mengelilingi kampung Yelu ini. Jadi mereka akan mengelilingi satu kampung ini. Nah, di sini juga sudah ada disiapkan aparat. Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka nanti aparat akan bertindak, teman-teman. Sekarang orang yang melakukan tikam gabusnya ini sudah berada di depan masjid. Jadi tadi sudah mengelilingi kampung Yelu ini. Jadi kita bisa lihat betapa ramainya di sini. Jadi semakin ramai, teman-teman. Dan itu kita bisa saksikan yang memakai baju putih. Nah, mereka dadanya itu sudah mulai berdarah. Tetapi katanya ini tidak sakit, teman-teman. Jadi nanti pada saat terakhir itu saya akan mewawancarai orang yang melakukan tikam gabus ini, teman-teman. Jadi meskipun katanya berdarah, itu tidak sakit. Dan ini jadi saya ulangi lagi, ini sangat tajam. Jadi makanya sampai berdarah, tetapi ini tidak tembus. Nah, di sini juga nanti semua kalangan bisa mencobanya, baik itu anak-anak, tetapi di sini saya tidak melihat perempuan, tetapi mulai dari anak-anak laki-laki yang kecil sampai orang yang sudah tua, teman-teman. Nah, kita lihat, teman-teman, ini anak-anak yang mengambil tikam dabusnya. Jadi mengambil besinya itu tetapi dan menancapkan ke dadanya, tetapi tidak kenapa-kenapa, teman-teman. Jika kita pertama melihat acara tradisi seperti ini, kita sangat kaget, teman-teman. Karena saya baru pertama kali melihat acara seperti ini, saya sangat kaget karena saya melihat orang-orang yang ada di sekitaran sini yang melakukan tusuk ke dadanya itu mereka berdarah, teman-teman. Jadi saya sangat kaget karena saya takut kalau dia kenapa-kenapa, dan katanya orang di sini itu tidak apa-apa karena semenjak mereka melakukan tikam gabus ini tidak ada orang yang kenapa-kenapa, tidak ada yang sampai tertancap ke dadanya atau tertancap ke perutnya, teman-teman. Jadi sedikit cerita, katanya tikam gabus ini dilakukan pada saat hari-hari besar seperti ini, hari-hari dimana setelah selesai sholat Idul Fitri, kemudian katanya juga bisa dilakukan pada saat ada acara kematian seperti itu. Nah, saya sempat bertanya kepada warga setempat bahwa gunanya tradisi seperti ini apa? Katanya mereka ini adalah proses di mana pada saat Islam masuk di wilayah mereka itu, katanya ini proses di mana mereka memperkenalkan ajaran Islam, teman-teman. Jadi tarian yang dilakukan ini atau tradisi yang dilakukan ini dilakukan untuk sebagai dakwah, ya, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ini salah karena begini yang saya dengar, teman-teman. Meskipun mereka menancapkan di badannya sangat kuat, teman-teman, jadi kita bisa lihat tuh, tetapi dia kayak semacam memantul di dadanya. Nah, ini karena benda ini sangat tajam, besi ini sangat tajam, itu tidak masuk sama sekali di dadanya, tidak tertancap sama sekali, meskipun mereka sangat kuat untuk menancap ke dadanya, teman-teman.
sangat banyak aparat teman-teman untuk menghalai kegiatan acara ini, karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka mereka akan segera bertindak. Jadi seperti ini, jika ada orang yang melakukan tindakan yang tidak bagus di tempat ini atau melanggar, maka akan segera ditindaklanjuti oleh aparat. Seperti ini teman-teman, entah kenapa orang ini, tetapi ini ditindaklanjuti oleh aparat setempat. Tapi meskipun sangat ramai dan karena banyak aparat yang menjaga tempat ini, jadi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi acara ini berjalan dengan lancar karena banyak orang-orang yang mengamankan atau aparat yang mengamankan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ibunya mana? Apa? Yuk, ada tuh. Mana?
Nah, ini mereka sudah kembali ke tempat yang sudah ditentukan tadi, jadi tempatnya khotib. Ini ada ditandai dengan tenda. Jadi di sini tadi dimulai proses tikam dabus. Nah, di sini juga sudah sampai lagi di yang awal ditempati tadi. Nah, di sini setelah sampai di sini maka acara tikam gabusnya sudah berakhir juga, teman-teman. Kita bisa lihat jadi orang-orang yang berdarah-darahnya ini adalah mereka yang melakukan tikam gabus tadi, teman-teman. Bisa di video? Yang adanya sakit gak? Sakit? Enggak? Berdarah ya? Bisa saya video? Dorong. Sakit kah? Tidak? Tidak ya? Oke, makasih ya. Sakit? Sakit gak? Sakit gitu ya sama berdarah? Tapi kalau ada luka gak di dalam? Ada. Tapi udah sakit? Sakit sih, tapi kirain saya mau rasa sedikit tambah lagi. Oh, iya. Oke, makasih ya.